saya dikirimi video atau rekaman abrol WhatsApp, lewat WhatsApp dari Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Kiai Fatoni ini. Itu rekaman potongan bagaimana almarhum Gus Dur dengan Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Habib Abdullah Bil-Faqih, sampai beliau mengatakan NU dan para sadah alawiyah dan para habaib tidak bisa dipisahkan. Begitu rekamannya, seperti azan dan beduk, begitu ya. Saya tidak mau menerjemahkan lagi, ini sudah sangat dalam ya. Terus terang saya kurang setuju kalau ada pernyataan bahwasanya NU dan Sadah dari Yaman atau para habaib itu sudah seperti beduk dan adzan yang tidak bisa dipisahkan. Karena ini bisa saja di-framing oleh orang-orang berpikiran agak pendek, bahwasanya ya sekarang beduk sudah nggak ada, adzannya ada. Yang ada beduknya dan adzannya masih gabung itu justru hanya di desa-desa. Kalau di kota-kota besar itu sudah jarang ada beduknya. Jadi sekarang sudah nggak menyatu lagi, kan begitu bisa jadi. Justru saya ingin mengatakan bahwa Habib atau Sadah dari Yaman dengan ulama NU atau dengan NU itu sendiri malah seperti azan dan iqomah. Sehingga dari sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adzan dan iqomah itu sudah tidak bisa terpisahkan. Artinya ini beda dengan adzan dan beduk. Dan sampai saat ini juga dimanapun kita mendengar adzan, mesti setelah itu ada iqomah. Kecuali mungkin ketiduran ya. Jadi yang adzan tidur, masjidnya nggak ada. Atau mungkin langsung gempa atau apa. Bahkan bukan hanya di masjid, dimanapun, di musola, dimanapun, orang adzan itu untuk sholat biasanya langsung dengan iqomah. Artinya apa? Dua-duanya berperan sangat penting. Satu mensiarkan, satunya juga menutup siar itu. Satunya memberitahu bahwa sudah saatnya sholat, terus ditunggu orang-orang berkumpul. Setelah orang-orang berkumpul, baru disiarkan lagi bahwa sudah waktunya sholat. Makanya disebut iqomah ya. Waktunya iqomatus sholat, mendirikan sholat. Gambaran ini tidak akan pernah lekang sampai kapanpun. Atau kalau kita partisi seperti yang kita lihat, kenapa di Indonesia itu kalau dakwah-dakwah yang ada kumpulan masyarakat banyak, ya seperti sholawat atau apa, itu gawangnya itu adalah para habaib. Sementara kalau di pesantren-pesantren besar itu yang mengajar adalah kiai. Artinya kiai itu bukan bermarga seperti orang-orang Sadah dari Yaman itu ya. Saya tidak mau berpolemik mereka keturunan Nabi atau bukan, karena itu lain kajiannya. Yang jelas seperti yang kalian juga terima, para fans Kiai Haji Imaduddin itu, kiai-kiai Nusantara itu mereka fokus di dalam pesantren. Ya ada juga yang berdakwah di luar, tetapi diakui atau tidak, gerakan-gerakan dakwah yang menyentuh masyarakat secara luas tanpa masuk ke pesantren, misalnya seperti di Jakarta dulu ada namanya Majelis Rasulullah kalau tidak salah. Itu memang Habib Muntir Al-Musawa kalau tidak salah, yang sampai ratusan ribu anggotanya. Begitu juga misalnya sekarang orang-orang berkumpul puluhan ribu bahkan ratusan ribu untuk bersolawat, itu digawangi oleh Habib. Artinya sama-sama mengawal masyarakat. Ya walaupun ada juga Habib yang ahli ilmu, yang kiprahnya juga di dalam keilmuan, misalnya membuat pesantren atau membuat kajian di rumahnya, di mana skalanya mungkin tidak seperti skalanya orang baca sholawat. Ini sudah saling melengkapi dan sebuah keseimbangan. Jangan ini dirongrong, karena ini dua kekuatan besar. Ya, tidak perlu saling mengklaim. Saya kira kiai-kiai itu, yang kiai ya, itu sudah nggak ada persoalan dengan nasab. Ya mereka kiai, mereka itu Habib, sudah begitu kok. Bukan hanya Jawa Timur, bukan hanya Madura, dimanapun ya begitu. Jadi ketika kiai-kiai itu bicara dzurriyyah Rasulullah, yang dimaksud adalah ya itu. Ya, salah satunya yang ada di Indonesia itu Sadah Ba'alawi.
para habaib gitu. Enggak ada itu. Ini mereka palsu, kami yang asli. Enggak ada kiai bilang begitu. Ya baru sekarang aja muncul-muncul ya. Jadi adzan dan iqomah itu tidak bisa terpisah ya. Ya kalau mau tetap dianggap adzan dan beduk mungkin karena memang dianggap beduk itu tradisi kita sehingga harus dilestarikan ya, boleh seperti itu ya. Tetapi yang lebih pas sepertinya adzan dan iqomah gitu ya. Jadi nggak bisa terpisah. Kenapa harus dipisah-pisahkan? Apalagi dengan isu menyerang salah satu kelompoknya. Ya. Saya ingat dulu ada konflik panas antara Gus Dur dan Habib Rizik, tapi sama sekali tidak bicara nasab. Sekeras-kerasnya Gus Dur tidak pernah mengatakan Habib Rizik bukan keturunan Nabi. Bahkan Gus Dur yang mempertahankannya. Yang ketika ada perdebatan, Gus Dur yang pertama kali bilang hanya orang bodoh yang menyamakan batu kali dengan permata. Gus Dur sebegitu keras berkonflik dengan Habib Rizik, sama-sama tidak saling menafikan nasab. Begitu juga yang diucapkan oleh Wakil Ketua PBNU ini kan juga rekaman ucapan Gus Dur. Artinya apa? Kamu tidak suka sama orang boleh. Kamu berkonflik dengan orang boleh, berbeda pemahaman dengan orang boleh. Tapi jangan tiba-tiba menjadi ahli nasab. Jangan tiba-tiba kamu congkel nasab orang. Bisa menjadi perkara itu. Apalagi bukan hanya membatalkan nasab, tapi tidak respek kepada ulama. Ulama dianggap berijtihad tanpa dalil. Ibnu Hajar tidak punya dalil. Az-Zabidi dianggap tidak objektif hanya karena muridnya. Jadi berfatwa atau berpendapat karena berpihak saja. Kok bisa ahli ilmu dituduh begitu? Bukankah orang-orang ini adalah aqwalu hujjatun? Itu kan hujjah bagi kita ucapan-ucapan mereka. Mereka memilih apa yang mereka ucapkan dan kita mengikuti. Kalau kita tuduh, wah nggak kredibel itu karena muridnya kok. Kalau Said Mahdi Rojai, kan orang Syiah bahkan, Ba'alawi Sunni, tetap diisbat. Oh itu karena mungkin ada kawannya orang Ba'alawi. Kenapa kajian nasab menjadi begitu? Menjadi kayak mak-mak, ngerumpi, nuduh-nuduh. Ada tetangganya, wah itu karena suaminya begitu, wah itu. Ini nasabah atau tukang ngerumpi sih sebetulnya? Ya. Bingung kita sebetulnya memahaminya gitu ya. Baca kitab, nyari kitab yang apa untuk diragukan isinya gitu. Baca kitabnya Ba'alawi, meragukan. Ini kitab dongeng, ini kitab khurafat, baca lagi. Ini kitab, wah begitu ya. Seolah-olah orang-orang sekarang ini segelintir ini merasa menemukan kebenaran itu loh. Kadang-kadang nggak habis pikir saya itu. Ini lebih parah dari Salafi Wahabi saya kira. Kenapa? Karena Salafi Wahabi itu setidaknya kelompoknya masih ada. Tokoh-tokohnya keren gitu ya. Syekh Albani itu ada, tokohnya ada gitu ya. Saya kira semuanya sepakat lah. Kiai Haji Imaduddin itu di bawah Syekh Albani masih jauh ya. Jauh. Baina sama wasumur masih Syekh Albani itu karyanya lihat ya. Sudah mendunia. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin itu bukan levelnya Kiai Haji Imaduddin, masih di bawahnya lagi, apalagi Gus Jazulinya ya. Artinya kalau kita bicara tentang tokoh-tokoh, Salafi Wahabi saja masih punya tokoh yang keren gitulah. Nah tokoh membatalkan Ba'alawi ini siapa sih tokohnya? Bingung kita ya. Allahumma hadina hadasabil.